Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Tamansa dimanapun berada, jumpa kembali kita dalam program Tamansa Tausiah Masansa. Hari ini agak spesial karena di studio saya ditemani teman-teman dari kelas 8A. Assalamualaikum Karin. Waalaikumsalam. Sehat. Risma sehat. Iya Pak, sehat. Syafi'i sehat. Alhamdulillah, saya sehat. Alhamdulillah. Baik, bersama anak-anak hebat ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab Lubabul Hadis, dan pada episode kali ini kita sampai pada bab keutamaan sedekah. Oke, siap teman-teman? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu untuk musannaf hadil kitab. Semoga kita mendapat keberkahan dari pengarang kitab Lubabul Hadis ini. Al-Fatihah. Amin. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu as-sabi'u asyara. Bab kang kaping 17, bab yang ke-17. Iku fi fadilatis shadaqah, tetap ing dalem nutur kautamaane sedekah. Bab yang ke-17 ini kita akan mengkaji beberapa hadis tentang sedekah. Keutamaan sedekah itu seperti apa? Kalian pernah sedekah? Pernah ya pastinya ya. Sedekah itu punya keutamaan. Apa itu? Yuk kita kaji bersama. Di hadis yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku tadfa'u nolak apa sedekah mitatasu ing mati Allah. Jadi dengan kita sedekah itu kita nanti akan terhindar. Tentunya orang yang hidup itu kan, kalian tentunya kita semuanya ya pengen nanti itu bisa mengakhiri kiprah kita di dunia, hidup kita itu dengan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah kan gitu. Nah, sedekah ini nanti bisa menuntun kita ke jalan yang husnul khotimah itu. Karena dengan sedekah kita akan terhindar dari yang namanya su'ul khotimah atau mitatas su', mati dalam keadaan yang jelek. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada hadis yang kedua, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shadaqatus sirri utawi sedekah pingitan iku tudfi'u nyirep apa sedekah pingitan ghadabar rabbi ing bendune pangeran, wa sadaqatul alaniyah lan sedekah terang-terangan iku junnatun dadi tameng minan nar saking neraka. Kalian pernah nggak sedekah tapi teman-teman kalian tahu? Setiap di kelas ada sedekah ya? Infak ya? Nah, di kelas itu berarti sedekah yang bukan sirri, yang alania. Nah, kadang kamu pernah tahu kan orang sedekah itu ditutupi, itu karena pengen sirri, artinya nggak tahu. Tapi sebenarnya itu tahu kalau sedang sedekah ya, cuman nominalnya yang nggak tahu. Tapi sedekah sirri itu orang lain nggak tahu kalau ternyata Risma diam-diam juga infak. Karina juga nggak tahu kalau Risma ternyata diam-diam juga infak di mana-mana. Itu yang namanya sirri. Nah, sedekah yang sirri seperti itu, tudfi'u ghadabar rabbi, itu bisa meredam bendune pangeran atau ghadabe Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedekah yang sirri itu, Allah mau marah kepada kita, nggak jadi gitu. Sebaliknya sedekah yang alaniyah, yang terang-terangan itu apakah nggak ada baiknya? Baik juga. Sedekah yang terang-terangan itu junnatun minan nar, bisa menghalang-halangi kita dari neraka. Wah, keren ini ya. Neraka itu panas loh katanya. Api neraka itu. Kalau kita punya tameng kan jadi nggak terasa panas nanti. Kurang lebihnya begitu. Nah, hadis yang ketiga ini.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-shadaqatu utawi sedekah iku tasuddu buntoni apa sedekah sabaina ing 70 apane baban lawange minasu saking kealanan. Nah, sedekah itu ternyata itu bisa menghalangi atau dengan sedekah itu 70 kejelekan yang akan datang kepada kita itu terhalangi. Karena ketika Karina, Risma atau Syafi'i itu sedekah, maka 70 pintu kejelekan yang akan menuju kepada diri kalian itu ditutup semuanya. Nggak jadi ada kejelekan itu. Ini luar biasanya sedekah. Maka jangan ragu-ragu untuk sedekah. Iya. Ya, Karina sepertinya mau bertanya ini. Gimana? Kok dari tadi bingung ini? Itu Pak, kan saya kan kalau ke tempat wisata kan biasanya ada pengemis gitu Pak. Iya. Nah pengemisnya kan bergerombol. Nah kadang tuh saya sama orang tua saya tuh nggak boleh kalau mau ngasih. Soalnya kalau ngasih ke satu pengemis, pasti lainnya juga minta Pak. Bakal sampai ngikutin gitu loh Pak. Dan itu saya bingung. Padahal tuh niat saya tuh mau ngasih Iya. sedekah walaupun cuma mungkin 500 atau 1000. Tapi saya takutnya tuh kalau beneran dikejar gitu loh Pak. Bawa gerombolan gitu ya. Iya. Lah itu. Jadi ketika kita bersedekah itu yang pertama adalah kita harus menata niat kita. Ya. Kalau niat kita baik, insya Allah akan dikasih suasana yang baik juga. Termasuk adanya gerombolan-gerombolan itu. Ya, jadi pastikan niatnya itu benar dulu. Nah, niatnya benar dulu. Ketika mau ngasih. Selanjutnya, karena mungkin sudah ngasih ke satu ya, terus yang lain datang gitu. Ya, yang penting kita niatnya yang pertama itu tadi. Niatnya ngasih. Jadi jangan sampai nanti yang pertama niatnya ngasih beneran, yang kedua akhirnya kita jadi salah niat. Jadi karena menghindari dari gerombolan-gerombolan itu. Tapi apapun itu, sedekah itu luar biasa, ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittaqu padha wedya sira annara ing neraka walau bisik kitamrotin senajan kelawan sigare kurma siji fa illam tajidu mongko lamun ora padha nemu sira ing kurma fa bi kalimatin thayyibatin maka dengan maka kelawan tembung kang bagus. Nah, mau sedekah nggak punya uang, mau sedekah gerombolan datang. Nah, itu dengan pertama niat tadi yang saya sampaikan, ini dijawab di hadis berikutnya ini pertanyaan Karina tadi. Maka selanjutnya adalah fabi kalimatin thayyibatin. Jangan sampai ketika datang gerombolan, akhirnya Karina terpancing emosi, akhirnya membentak atau keluar kata-kata kasar. Itu yang jadi akhirnya merusak niat awalnya itu. Maka ketika niat mengasih satu, yang lain tidak ya. Kalau niat ada rezeki, kasih semuanya malah bagus. Tapi misalkan hanya satu yang dikasih, ya yang lain minimal kita diam atau kalimatin thayyibatin tadi. Atau menolak dengan halus, merespon dengan ramah. Meskipun kamu kadang merasa terancam. Ya. Di hadis yang barusan kita baca itu, kita itu diminta untuk takut kepada neraka yang panas itu loh, takut. Bagaimana wujud takutnya? Salah satunya adalah dengan sedekah, meskipun dengan sepotong kurma. Kalau nggak ada sepotong kurma, nggak punya sepotong kurma, maka fabi kalimatin thayyibatin, omongan sing orang nglarani kancane. Karena katanya orang itu setajam-tajamnya pisau, lebih tajam mulutnya orang, lidahnya manusia. Lah ini kan bahaya ini. Kadang kita juga nggak tahu kata-kata kita ternyata menyakiti teman kita, iya kan?
Pernah nggak kamu tersakiti, tersinggung oleh omongan teman kamu? Sering Pak. Nah, atau justru omonganmu yang pernah menyinggung yang lain? Kita kan nggak tahu. Nah, kadang inilah, maka dalam hadis ini sampai dijelaskan kalau tidak ada harta untuk sedekah, maka sedekahlah dengan omongan yang baik, kata-kata yang bijaksana, yang meneduhkan, tidak yang membuat provokasi dan sebagainya. Kalau di kelas mungkin ada yang teman sering misuh, sering mengolok-olok, membuli, lah itu yang nggak baik. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tastahyu, ojo podo isin sira kabeh, jangan malu min i'ta'il qalil, saka aweh barang sithik. Fa innal hirman, karena setuhune ora ana aweh iku aqallu luweh kidik minhu katimbang weweh kidik. Nah, jadi ketika kita mau sedekah itu jangan menunggu punya banyak. Sedekah itu tidak harus punya banyak. Kamu kalau infak Jumat itu infak enggak? Infak enggak biasanya? Nah, kalau uang sakunya tinggal 1.000 misalkan, terus 500 enggak apa-apa. Uang sakunya habis gimana Pak? Ya fabi kalimatin thayyibatin tadi, dengan kalimat yang bagus. Wis ra ngowahi kono gak sedekah aku. Nah, itu kan enggak bagus. Ya, minggu depannya gitu bagus. Kalau uang sakunya masih ada, sebisa mungkin kasih itu infak. Karena di sini jelaskan sedikit itu masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Ya, benar enggak ada semua? Oke, ada yang mau sampaikan lagi? Ada yang mau tanya lagi? Belum, kita lanjut ya. Jadi kan biasanya ada konten kreator yang membuat konten tentang membagikan rezeki atau sedekah lah kepada orang lain. Kemudian kan di video kan, pastinya semua orang itu tahu kalau beliau itu membagikan sedekah gitu. Iya. Apakah itu termasuk riya? Karena kan biasanya kan ada yang membuat konten terus habis di tag itu diambil lagi. Oh gitu ya. Jadi gini, yang pertama yang namanya riya itu kan di hati orang, kita nggak tahu. Kita nggak bisa menilai, mengukur orang itu riya apa enggak. Kita nggak tahu mengukur secara jelas. Karena kita nggak tahu isi hatinya mereka. Kelihatannya riya, ternyata hatinya tidak. Kan kita nggak tahu. Iya enggak? Nah, jadinya malah suudzon. Tapi ketika prakteknya itu kemudian setelah sedekah, begitu selesai kontennya diminta lagi, yaitu berarti bukan kategori sedekah, tapi kategori bikin konten. Gitu. Tapi kalau setelah diberikan, benar-benar diberikan, meskipun dalam konten, itu yang hadis yang kedua tadi, sedekah siri dan sedekah terang-terangan, ya. Nggak ada yang jelek, sedekah siri itu juga bagus, sedekah yang terang-terangan, yang orang tahu, bahkan direkam jadi konten, itu pun juga kalau tadi diterangkan masih bagus dan bahkan menjadi junatun minan nar. Ya, itu lebih bagus daripada yang tidak. Kalau masalah riaknya kita sulit mengukurnya, begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Wa qala andawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man naharo sailan, man utawi sapane wong iku naharo nyentak sapa man sailan ing wong kang ngemis. Nah, naharatu mongko nyentak sapa wong al malaikatu sapa ing wong sapa al malaikatu malaikat yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Nah, ini yang ditanyakan Karina tadi ini. Ketika kita itu ada pengemis, ada orang yang minta sedekah misalkan, terus kita itu malah membentaknya, nah, itu yang bahaya. Malaikat juga akan membentak orang tersebut di hari kiamat nanti.
Bayangkan yang bentak malaikat ya, bukan saya ya. Kalau saya yang bentak mungkin kamu bisa merespon, tapi kalau sudah malaikat yang bentak, ini kacau ini ya. Jadi ketika ada pengemis, kalau mau ngasih, kalau enggak ya udah fabi kalimatin thayyibatin. Ya. Senyumin aja gitu enggak apa. Atau bilang gini, maaf ya. Nggak usah dibentak malah disenen-seneni ya, itu merugikan kita sendiri nanti. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahrul hur utawi mas kawine widodari alaini kang belalak mripate. Qabdatu tamri iku qabdatu tamri sak gegem kurma wa falakul khubzi lan sak igare roti. Nah, di surga nanti yang cowok ini akan ketemu bidadari. Ya, yang cowok terus gimana? Yang cewek gimana, Pak? Ketemu pangeran nanti ya. Nah, pangeran yang diidam-idamkan. Lah itu salah satu maharnya nanti adalah dengan sedekah kita itu bisa menjadi mahar nanti ya. Tapi nanti itu di akhirat, jangan kok setelah sedekah kamu minta bidadarinya mana Pak, ya enggak, itu kacau itu ya. Pangerannya mana Pak, itu setampan apa pangerannya ya, tunggu dulu nanti di surga. Nah inilah dimensi keimanan kita yang bergerak. Kalau kita iman terhadap surga, percaya pada pahala, maka sedekah itu ya kita niati ikhlas gitu aja ya. Jangan sampai sedekah niatnya biar dapat bidadari ya, tapi tetap konsisten dengan niat yang tulus dan ikhlas. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana koso ora sudo apa malun arto min sedaqatin krana den gawe sedekah. Pak, saya punya uang 10.000. Kalau saya sedekahkan 3.000, uang saya tinggal 7.000. Benar enggak? Matematika di dunia begitu. Tapi hakikatnya Risma punya uang 10.000 disedekahkan 3.000. Hakikatnya yang 3.000 yang disedekahkan Risma itulah yang kekal abadi. Yang 7.000 kamu bawa ke kantin, belikan jajan, besok sudah beda wujudnya. Iya enggak? Yang 7.000 kamu makan, kamu belikan jajan, dimakan, masuk perut, besok pagi wujudnya tetap 7.000 apa berubah? Berubah. Yang 3.000 yang kamu sedekahkan, meskipun kamu tidak menikmati di dunia, tapi pada hakikatnya yang 3.000 itulah yang masih abadi, menemani kamu sampai akhirat nanti. Maka jangan ragu untuk sedekah. Ya. Nah, wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah iku syai'un suwiji-wiji azimun kan agung, qalaha kang dawuhake sapa Kanjeng Nabi ing as-shadaqah salasan kaping 3. Ini yang bilang, yang menyampaikan Nabi Muhammad ini. Yang dawuh ini Nabi Muhammad, bukan Anwar Mujamil ya. Jadi sedekah itu penting banget. Sedekah itu penting banget. Syai'un azim, sesuatu yang sangat luhur, yang sangat penting. Bahkan diulang-ulang berkali-kali sampai 3 kali. Nabi Muhammad loh, dawuhnya itu karena begitu pentingnya. Kan kalau sampai diulang-ulang berarti pentingnya itu banget. Iya enggak? Pentingnya banget. Ya. Kamu kalau yang bilang si doi aja direspon begitu cepat ya. Ini yang bilang itu pemimpin kita, Nabi Muhammad, nanti yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat itu loh yang bilang ini. Masa enggak kita respon dengan cepat ya? Nah, ada yang mau tanya ini, kurang 1 hadis lagi selesai ini. Dari kiri mau tanya? Iya, Risma gimana? Misal kita Jumat Berkah kan mau beri makanan kan ke orang lain, terus itu kalau kita udah beri itu sekarangnya malah minta lagi, kan gimana? Syafi'i pernah enggak cari Jumat Berkah? Pernah Pak. Teman-teman itu kalau Jumatan itu cari masjid yang ada Jumat Berkahnya, nggak apa-apa itu. Memang cari keberkahan ya,
Jumat berkah. Nah, tapi suatu saat ganti kita yang memberikan untuk dibagikan di Jumat berkah gitu niatnya. Terus pertanyaannya Risma gimana? Kalau sudah dikasih minta lagi. Ya kalau kita masih punya dan berkenan memberi, kasih lagi, nggak apa-apa. Bahkan nggak apa-apa kalau kita bersedekah ke orang miskin, sampai akhirnya dengan sedekah kita itu orang miskinnya jadi tidak miskin lagi, itu nggak apa-apa. Ya, apalagi hanya sekedar Jumat berkah. Ya, Risma ngasih makan untuk makan 1 kali, orang miskinnya minta lagi. Kalau Risma masih punya, kasih lagi nggak apa. Mungkin untuk anaknya yang di rumah juga belum makan, istrinya di rumah juga belum makan, kasih lagi. Kalau Risma masih punya, kasih beras nggak apa, biar bisa dimasak untuk besok, itu lebih keren. Tapi kalau Risma punyanya hanya 1 itu, terus bagaimana Pak? Direspon dengan baik, Fabi kalimatin thayyibatin tadi, ya Pak Risma. Nah ini hadis terakhir nih ya. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu utawi sedekah itu taruddu nolak apa sedekah al-bala ing bebaya, wa tutawwilu lan dawaake apa sedekah al-umura ing umur. Nah ini yang keren ini. Sedekah itu bisa jadi tolak bala buat kita. Kayak tadi 70 kejelekan yang mau masuk ke diri kita ditolak berkahnya sedekah. Kita mau celaka mergo sering sedekah, alhamdulillah beruntung selamat. Tiba alhamdulillah gak opo-opo. Itu termasuk dari tolak bala itu. Berkahnya sedekah. Itu. Pas kesusahan delalah enek sing bantu lah, itulah. Kita akan disertai banyak keberuntungan. Itu bisa jadi berkahnya sedekah itu. Dan bisa tutawwilul umur, bisa memanjangkan umur kita. Kita bisa panjang umur. Sedekah kan seneng ayem akhirnya sehat, panjang umur, ya. Oke teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai mengkaji 10 hadis tentang keutamaan sedekah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan tentunya juga bermanfaat untuk para pemirsa Tamansa dimanapun berada. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari kitab Lubabul Hadis, dan apa yang kita kaji bersama ini tentang keutamaan sedekah ini dibarengi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati kita dimudahkan oleh Allah untuk bersedekah semampu kita. Terima kasih Karim, terima kasih Risma, Syafi'i, terima kasih. Jangan kapok-kapok mampir di studio Tamansa MTSN 1 Kota Kediri. Oke, baik. Terima kasih. Dari saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.